Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Alim Al-Alamah Az-Zarnuji, muallif atau pengarang kitab Ta'limul Muta'allim. Kitab ini sangat masyhur dan kitab ini hampir di seluruh pondok-pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam dipelajari. Kata al-muallif di dalam qauluhu wa saruful ilmi la yahfa ala hadin idh huwa muhtasun bil insaniyati. Wa saruful ilmi utawi mulyaning ilmu iku la yahfa ora samar apa saruful ilmi, ora samar ala hadin ing atase wong suci-wiji. Idh huwa karena utawi saruful ilmi iku muhtasun dan tertentuake bil insaniyati lawan sifat menungso. Sungguhnya kemuliaan ilmu tidaklah samar yang disematkan kepada setiap orang, karena sungguhnya kemuliaan ilmu itu ditertentukan kepada manusia. Insaniyah adalah sifat manusia. Li'anna jami'al hisali karena setuhune sekabehane pira-pira perkara siwal ilmi sakliyaning ilmu iku istariku sekutonan apa hisol fiha ing dalem hisol atau iku yastariku sekutonan fiha ing dalem hisol sapa al insanu menungso dari fa'il kari ya. Li anna jami'al hisoli karena sak temene sekabianing pira-pira perkara sing ning kono siwal ilmi sakliyaning ilmu iku yastariku sekutonan fiha ing dalem jami'al hisol sapa al insanu pira-pira menungso wa sairul hayawanati askarine piro-piro hayawan. Kan sungguhnya sesuatu yang selain daripada ilmu itu dimiliki juga oleh selain manusia. Bahkan dimiliki oleh hayawan seperti sifat makan, sifat tidur, sifat nafsu, ya. Itu juga dimiliki oleh hayawan. Wabihi lasbab ilmu adharo ngunggulake utawa nglahirake sapa Allah Ta'ala halimah luhur sapa Allah fadla Adam alaihi salatu wassalam ing keutamaane Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Allah mengunggulkan menaikkan derajatnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam alal malaikati ing atase para malaikat. Sampai-sampai wa amarahum lan merintah sapa Allah ing malaikat bisujudi kelawan sujud lahu maring Adam. Karena saking istimewanya ilmu, maka Allah mengunggulkan derajatnya Nabi Adam di atas para malaikat, sehingga Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sujudnya para malaikat, perintahnya Allah kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam bukanlah sujud sebagai penghambaan, tidak, tetapi sujud sebagai penghormatan. Hakikatnya adalah dia taat kepada perintah Allah, karena itu adalah perintah Allah. Siapa yang membangkang? Siapa yang tak mau bersujud untuk menghormati? Iblis. Apa kata iblis? Anna khairu minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku tak mau bersujud kepada Adam. Aku lebih baik, lebih mulia daripada Adam. Karena aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Maka siapapun yang memiliki sifat takabur, sifat sombong, sifat angkuh, merasa lebih baik daripada orang lain, maka ba'da talabas bisifati iblis, dia talabas, dia berpakaian dengan jubahnya iblis, laknatullah alaih. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, al-ilmu bita'allum. Seorang mulia karena ilmu, akan tetapi ilmu didapat dengan belajar. Al-ilmu bita'allum, ilmu harus didapatkan dengan belajar. Akan tetapi walakin al-ilmu bila riyadatin, ilmu yang tanpa riyadah, tanpa keprihatinan, tanpa kesusah payahan di dalam mencarinya, maka kalbiddi
bil asfarin, seperti telur yang tidak ada kuningnya. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, tanda-tanda rusaknya zaman adalah di saat orang-orang yang bodoh, yang tidak berilmu, tidak pernah diketahui ngajinya di mana, tidak pernah diketahui gurunya siapa, tetapi diberi kepercayaan untuk memegang pena. Orang-orang yang angkuh dan sombong, yang memiliki sifat seperti iblis, menjadi pelayan publik untuk mengurusi kepentingan umum, untuk melayani masyarakat. Ini salah satu daripada tanda-tandanya atau beberapa tanda-tandanya rusaknya zaman. Di saat para penjahat diberi kewenangan untuk memegang senjata, para pengkhianat memegang kekuasaan, para pendosa menempati mimbar-mimbar keagamaan. Sedangkan yang lebih parah lagi adalah di saat orang-orang yang alim, yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang alim yang gila kehormatan, ambisi terhadap popularitas, bahkan rela menjilat ke sana kemari demi untuk sebuah pujian dan kehormatan dari manusia, serta rela menjual idealismenya hanya demi sesuap nasi, hanya demi jabatan. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat orang alim itu tak teduh dan tawadu. Ulama itu hakikatnya sudah mulia dan tidak butuh lagi untuk dimuliakan. Pada hakikatnya tidak perlu berharap dimuliakan oleh manusia, karena Allah sendiri yang memuliakan orang-orang alim, dan Allah sendiri yang telah mengangkat derajatnya. Jadi kalau ada ulama, ada orang-orang alim yang baper, merasa semua orang harus menghormatinya, berpikir semua orang harus menyukainya, berharap semua orang memuliakannya, dia lupa bahwa jangankan cuma ulama, Nabi saja, sosok yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang maksum, terjaga dari kesalahan dan dosa, tidak luput dari hinaan, tidak luput dari caci makian, tidak luput dari hujatan, dimusuhi, difitnah, diusir, bahkan berusaha untuk dibunuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bukan hanya dikatakan oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang kafir dengan kalimat bodoh, tidak hanya dikatakan bodoh, namun lebih dari itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, sayyidul mursalin, bahkan satu-satunya nabi dan rasul yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahibus syafaah, yang memiliki syafaat, yang diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya, yang tidak dimiliki oleh nabi dan rasul yang lainnya. Hinaan apa yang didapatkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah dikatakan, Muhammad syahiru majnun, Muhammad adalah tukang sihir yang gila. Itu pernyataan hinaan-hinaan yang diterima oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang kafir, dari orang-orang musyrik. Saudaraku, menghormati para ulama bagi kita orang-orang awam, orang-orang yang jahil, sebagai pewaris Nabi, menghormati para ulama sebagai pewaris Nabi adalah merupakan kewajiban kita yang bukan ulama. Kita wajib menghormati para ulama. Akan tetapi kewajiban para ulama adalah menjaga hatinya, menjaga hakikat sifatnya sebagai ulama yang menyandang predikat sebagai warasatul anbiya. Jadi kalau ada ulama yang sudah terlalu larut dan nyaman dengan berbagai macam penghormatan, biasa dicucuk tangani, dipuji, dihormati, dimuliaki, buka lawang mobil dibuka nih, sendal ditata nih, kemudian sekali mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari manusia, maka dia akan merasa sangat tersakiti dan terhina, sangat tersinggung, merasa sudah menjadi manusia yang seakan-akan menderita sedunia ini. Maka ingatlah bahwa ulama itu menyandang predikat sebagai warasatul anbiya, bukan warasatul fir'aun. Sekali lagi, ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Maka contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mencontoh Fir'aun yang gila kehormatan, yang gila pujian, yang anti kritik, apalagi anti terhadap caci makian dan hinaan dari umat yang merupakan objek dakwah dan perjuangannya. Wallahu a'lam bishawab.